sehat dari Irami Dumatacana Irianto. Kembali lagi di Praktikum Fitokimia. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan Simplicia. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat memahami dan membuat Simplicia dari tanaman obat dan mengevaluasinya. Ya, apa itu Simplicia? Simplicia merupakan bahan alamiah yang bermanfaat dalam pengobatan yang belum mengalami proses apapun, ya, kecuali berupa bahan yang telah dikeringkan. Apa yang kita lakukan dalam membuat suatu Simplicia? Tahapan yang pertama adalah kita lakukan pengumpulan bahan baku, kemudian kita lakukan sortasi basah, lalu kita cuci, kemudian kita rajang jika perlu, kemudian kita lakukan pengeringan, lalu kita sortasi kering, lalu kita packaging, kita kemas, kita beri label, lalu kita simpan Simplicia tersebut. Dalam pengumpulan bahan baku obat tradisional, kita harus memperhatikan waktu panen, bagian tanaman yang digunakan, teknik panen, peralatan panen, tempat tumbuh, dan umur tanaman saat panen. Waktu panen yang tepat itu kita harus memperhatikan kadar kandungan aktif pada waktu itu, pada waktu panen. Kemudian bagian tanaman yang akan kita panen itu apa, kemudian kondisi iklim saat pemanenan itu seperti apa. Sebagai contoh, saat kita memanen daun, ya, kita pilih bagian daun yang sudah menua gitu ya, sudah warnanya hijaunya lebih gelap. Nah, itu kita lakukan biasanya menjelang tanaman berbunga, ya, sewaktu proses fotosintesis maksimal, ya, biasanya pagi hari. Kemudian kita dapat lakukan sepanjang tahun, ya, dengan cara apa? Kita petik daunnya satu persatu. Nah, kemudian contoh lain adalah rimpang. Rimpang kita lakukan pada saat musim kering, biasanya antara bulan Juni, Juli atau Agustus, yaitu pada saat akhir masa vegetatif itu kapan? Saat bagian di atas tanah itu sudah mulai menguning atau kering, ya, saat sudah tua, yaitu sekitar umur tanaman antara 9 bulan sampai 1 tahun. Dengan cara apa? Kita cabut saja, kita gali, kita cabut, kita ambil bagian rimpang, ya. Rimpang itu adalah bagian batang di dalam tanah yang membesar. Kita pisahkan dengan akarnya kita buang, atau pengotor lain juga kita buang, ya. Kemudian kita lakukan proses selanjutnya. Kemudian bagaimana contohnya saat manen buah, ya. Kalau buah kita lakukan setelah buah itu masak, ya. Kita tentukan tingkat kemasakannya, bisa dilihat dari perubahan tingkat kekerasan, ya, perubahan warna, perubahan kadar air buah, perubahan bentuk buah, ya. Dilakukan dengan cara kita petik buah satu persatu atau kita gunting bagian buah batangnya, tangkainya. Nah, bagaimana pemanen untuk bunga, biji, kulit batang, umbi lapis, ya, akar herba, ya, herba itu adalah bagian di atas tanah. Ya, siapa yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Baik, kita masuk dalam proses sortasi basah. Ya, apa yang kita lakukan pada saat proses sortasi basah ini? Kita lakukan pemisahan, ya, bagian tanaman yang kita gunakan dari apa? Dari kotoran, debu, tanah, gulma, rumput, ya, atau bagian tanaman lain yang tidak digunakan, seperti bagian, misalkan kita mau ambil daunnya, kita pisahkan bagian tangkainya, atau kita mau ambil rimpangnya, kita pisahkan bagian akarnya. Kemudian kita juga lakukan pemisahan dari kotoran-kotoran lain gitu, ya. Kemudian juga bagian-bagian yang busuk atau yang rusak, ya, misalkan misal kita mau panen buah yang busuk, kita pisahkan, ya, kita pisahkan. Kemudian pada tahap ini kita lakukan juga proses pemilihan, ya, pemilihan, namanya sortasi itu pemilihan berdasarkan ukuran, ya. Misalkan kita sudah tentukan ukuran yang mau kita panen, ya, kita kumpulkan tuh yang berapa senti atau berapa mili diameter rimpang misalkan, atau diameter daunnya berapa senti. Nah, kita tentukan, jadi kita pisahkan berdasarkan ukuran dan bagian tanaman yang benar-benar kita mau
gunakan. Ya, apa sih manfaat dari sortasi basa ini? Ya, sortasi basa ini kita dapat menjaga kemurnian dari simplisia. Kita dapat mencegah adanya kontaminasi yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Kontaminasi di sini bukan hanya kontaminasi mikroba, tapi juga kontaminasi dari bagian tanaman yang tidak kita gunakan. Ya, kayak tadi kan kita panen adalah bagian daunnya, ya batangnya kita buang gitu ya. Kita mau panen bagian kulit batang, ya kotoran-kotoran yang ada di situ kita buang. Nah, seperti itu. Kemudian dengan cara sortasi basa ini kita dapat memperoleh simplisia dengan jenis dan ukuran yang seragam. Itulah manfaatnya. Ya, masih mungkin ada kotoran yang mungkin menempel pada bagian tanaman yang mau kita buat simplisia nanti, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu lakukan pencucian. Kita perlu cuci bagian tanaman yang kita gunakan ya, agar kotoran, debu yang mungkin masih nempel itu bisa hilang ya. Untuk pencucian ini kita bisa gunakan air yang bersumber dari sumur atau air pump ya. Idealnya pencucian itu kita lakukan dengan air yang mengalir. Ya, proses selanjutnya adalah perajangan. Nah, perajangan ini bermanfaat untuk mempermudah proses atau tahapan berikutnya. Ya, perajangan ini itu dapat mempermudah proses pengeringan, ya, proses penyimpanan, ya, dapat mempermudah dalam proses penggilingan, misalkan ingin dibuat serbuk, ya, kemudian dapat mempermudah dalam proses nanti saat penyimpanan tentunya. Kemudian perajangan ini juga dapat memperbaiki penampilan fisiknya, ya, dapat memenuhi standar mutu yang diinginkan, yakni dalam keseragaman ukuran. Kemudian nantinya juga bisa lebih praktis dan lebih tahan lama dalam proses penyimpanan. Contoh pengubahan bentuk atau proses perajangan yang biasa dilakukan yakni bagian tanaman berupa rimpang. Ya, rimpang biasanya kan dia bongkarnya besar ya. Kita perlu rajang dengan ukuran misalkan 5-8 mili ya, tergantung nanti dari rujukan di literatur. Kemudian ada juga pengupasan kulit buah ya, atau pemotongan buah, kemudian pemeripilan jagung atau pengupasan mau ngambil biji. Nah, itu ya penggilingan biji ya. Kemudian adanya juga kalau kita mau ngambil kulit kayu ya, kita penyerutan kayu ya, seperti kayu secang itu kan diserut. Nah, untuk daun biasanya tidak dilakukan proses perajangan, kecuali daunnya itu memang lebar-lebar dan perlu dikecil ukurannya. Nah, semakin tipis hasil perajangan ya, maka penguapan air dari simplisia saat proses pengeringan itu akan semakin banyak gitu ya. Penguapannya semakin cepat sehingga sehingga waktu pengeringan akan lebih singkat. Akan tetapi, perajangan yang terlalu tipis dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya senyawa-senyawa volatil atau mudah menguap, sehingga dapat mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Sebaliknya, kalau perajangan terlalu tebal dapat menyebabkan masalah saat proses pengeringan. Ya, panas yang diberikan itu akan sulit menembus ke bagian dalam, sehingga terjadi terjadi namanya phase hardening. Bagian permukaannya udah kering tapi tengahnya masih basah. Akibatnya kalau disimpan bisa busuk nantinya ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan perajangan dengan optimal, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Biasanya kita harus searching dulu literatur ya. Kita cek misalkan di Pharmacopoeia Herbal atau MMI itu ya, atau rujukan lainnya atau guideline lainnya, atau misalkan di WHO gitu ya. Perajangan misalkan untuk rimpang jahe itu berapa milimeter ya, atau dari rujukan artikel-artikel penelitian terdahulu, itu bisa kita jadikan rujukan. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dari bahan segar. Berapa kadar airnya? Ya, kadar air yang diharapkan adalah kurang dari 10%. Kenapa? Kadar air yang kurang dari 10% dari bahan segar ini itu dapat menghentikan proses enzimatis.
ya, sehingga dapat mencegah terjadinya kebusukan. Ya, kemudian juga dapat mencegah adanya pertumbuhan mikroba dalam Simplisia, sehingga apa? Sehingga Simplisia akan kita hasilkan nanti dapat disimpan dalam waktu yang relatif lebih lama. Metode pengeringan yang dapat kita gunakan dalam membuat Simplisia ada beberapa metode, ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, yang pertama bisa dengan sinar matahari, ya, sinar matahari langsung atau ditutup dengan kain hitam. Ya, kenapa ditutup kain hitam? Agar untuk menghindari rusaknya senyawa yang mungkin rusak karena adanya UV, ya, makanya dikasih kain hitam itu bisa menyerap sinar UV dari sinar matahari, ya. Akan tetapi untuk proses pengeringan dengan sinar matahari ini itu sangat tergantung dengan cuaca, ya. Kalau misalkan saat musim hujan ya tidak mendukung, ya, seperti sekarang ini, ya, harus dialihkan dengan metode pengeringan yang lain. Nah, akan tapi metode pengeringan dengan sinar matahari ini sangat banyak dipilih oleh industri, ya, khususnya industri kecil atau rumahan, karena relatif lebih murah, ya. Kita hanya butuh nampan dengan area untuk pengeringan, ya, sangat simple, ya. Nah, itu banyak dipilih, ya, untuk pengeringan dengan metode sinar matahari ini. Metode lain itu bisa kita lakukan dengan almari pengering, di mana almari pengering ini itu mirip oven, ya. Jadi ada sumber panasnya, kemudian ada blower, ya, untuk aliran udaranya agar lebih baik, sirkulasinya lebih baik. Kenapa? Agar nanti saat Simplisia bahan tadi kita beri panas, kan uap air yang ada dalam bahan itu akan menguap. Nah, uap air yang menguap tadi agar dibuang, dilepaskan gitu, ya. Jadi kita memang perlu sirkulasi yang udara yang baik agar nanti lebih cepat keringnya. Nah, ini juga biasanya digunakan suhu antara 40 sampai 60 derajat Celcius dengan sirkulasi udara yang baik, ya. Harapannya apa? Harapan nanti kita tidak perlu waktu lama untuk mengeringkan, ya. Kemudian nanti dan suhunya kan bisa stabil, ya, dibandingkan dengan sinar matahari, ya. Kemudian jadi lebih efektif, dan memang ini lebih recommended, ya, lebih direkomendasikan untuk proses pengeringan. Sortasi kering kita perlu lakukan sebelum kita package, sebelum kita kemas, kemudian kita simpan. Kenapa kita harus memastikan bahwa Simplisia yang kita akan buat itu memang benar-benar bagian tanaman yang kita inginkan. Jadi kita siapa tahu saat proses pengeringan atau proses-proses tahapan sebelumnya itu terjadi kontaminasi, misalkan tiba-tiba kemasukan kerikil atau batang atau bagian tanaman lain atau pengotor lain gitu. Kita perlu sortasi lagi, kita perlu pilah-pilah lagi, kita perlu singkirkan pengotor lain agar nanti saat di package, saat dikemas itu memang misalkan kita mau ambil daun, ya hanya daunnya saja, tidak ada kecampuran mungkin rambut atau tali dan lain sebagainya. Setelah kita sortasi kering, ya, kita pastikan bahwa bagian tanaman yang kita gunakan ya adalah itu gitu, ya. Kita lakukan proses pengemasan. Nah, pengemasan ini kita dapat gunakan bahan pengemas yang dapat mempertahankan kualitas dari Simplisia, misalkan plastik gitu, ya. Nah, harapannya kenapa? Plastik dengan kedap yang ditutup dengan rapat nantinya, di package dengan rapat, nanti harapannya misalkan adanya senyawa volatil, zat-zat yang mudah menguap, ya, atau minyak atsiri dalam Simplisia itu tidak mudah hilang, ya. Kalau misalkan kita pakai kertas itu kan ada pori-porinya, ya. Nah, itu bisa saja minyak atau kandungan volatil dalam Simplisia itu bisa menguap hilang, atau bagian di luar, ya, ada uap air di luar itu terserap ke dalam, ya, ke dalam menembus pori-pori kertas dan dapat terserap dalam Simplisia, dan nanti Simplisia jadi mudah busuk atau tidak tahan lama lagi, ya. Memang rekomendasinya adalah yang pakai plastik gitu, ya. Kemudian nanti dirapatkan, ditutup rapat, misalkan di-seal, kemudian kita beri label, ya, dimana kita lakukan penimbangan sebelumnya, ya. Kita harus timbang Simplisianya tadi
bahan segar berapa, simplisia kering berapa, untuk kita hitung rendemen nantinya ya. Kita lakukan kontrol kualitas dari simplisia. Kemudian kita beri label, kita tulis ya berapa, tanggal berapa, produksinya, nama simplisianya apa, tanaman asalnya apa, bagian tanaman yang digunakan apa gitu. Kita beri label, kemudian kita simpan dalam kondisi yang baik, yang jauh dari bahan hewan-hewan pengerat gitu ya, seperti tikus dan lain sebagainya. Ya, setelah simplisia sudah jadi, kita harus ngecek ya, namanya kontrol kualitas. Kita harus ngecek kualitas yang simplisia yang kita hasilkan seperti apa. Nah, ada beberapa evaluasi yang dilakukan, tapi yang pada praktikum kali ini kita hanya bahas beberapa saja. Yang pertama adalah identitas dari simplisia. Kita perlu tulis tanaman asalnya apa, kemudian nama simplisianya apa, bagian tanamannya apa, mungkin kita tambahin dengan nama daerah atau nama Indonesianya apa. Nah, seperti yang ada tertampil pada layar ya. Kemudian kita lakukan juga organoleptis dari simplisia, yaitu apa? Kita cek bagaimana bau, rasa, warna, teksturnya dari simplisia yang kita hasilkan gitu ya. Ini biasanya kalau simplisia itu kita bisa lakukan uji makroskopis namanya. Kalau sudah dibuat serbuk, kita lakukan uji mikroskopis, yaitu menggunakan mikroskop. Untuk uji organoleptis kita lakukan setelah 15 menit simplisia itu dibiarkan dalam udara terbuka. Baru kita cek bagaimana baunya, rasanya, warnanya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang perlu lagi kita lakukan adalah menghitung rendemen simplisia. Apa sih gunanya untuk menghitung rendemen ini? Gunanya perhitungan rendemen ini adalah untuk mengetahui ya kebutuhan bahan segar yang kita perlukan nanti saat kita ingin membuat simplisia lagi gitu ya. Kalau kita sudah tahu rendemen ya, kita hitung berdasarkan bahan segar tadi, bahan keringnya berapa ya, dengan cara perhitungan rumus berikut ya. Rendemen sama dengan bahan atau berat dari simplisia dalam satuan gram dibagi dengan bobot bahan segar dalam satuan gram dikali dengan 100%. Nah, dengan cara ini kita bisa tahu ya, kalau kita nantinya pingin bahan mendapatkan simplisia 1 kilo, kita perlu bahan segarnya berapa kilo gitu. Kita perlu bisa prediksi nantinya dengan kita menghitung rendemen. Kita bisa bolak-balik rumusnya seperti itu. Ya, evaluasi yang kita lakukan selanjutnya adalah penetapan kadar air ya. Pada kesempatan kali ini menggunakan metode destilasi toluen. Toluen merupakan pelarut non-polar ya, dia tidak larut dalam air ya. Nah, serbuk simplisia itu kita hancurkan jadi serbuk menggunakan blender misalkan ya, jadi serbuk, kemudian kita campur dengan toluen, kemudian jika kita panaskan toluen atau senyawa air dalam kandungan simplisia atau senyawa yang mudah menguap akan menguap ya bersama toluen. Jadi ada 3 tadi ya, toluennya, air dalam simplisia, kemudian senyawa volatil lain dalam simplisia itu akan menguap bersama, kemudian masuk ke kondensor pendingin, kemudian uapnya tadi akan netes ya berupa tetesan cairan, kemudian akan menetes di kolom penampung, di mana nanti akan terpisah berdasarkan polaritas ya, berdasarkan polaritas nanti air akan terpisah dengan toluen ya. Toluen adalah non-polar, air adalah polar, sehingga kita dapat menghitung volume kandungan air yang ada dalam simplisia. Kita lakukan proses itu sampai tidak ada penambahan volume air lagi. Ya, kita bisa hitung kadar air simplisia dengan rumus kadar air simplisia sama dengan bobot air dalam gram. Nanti kita timbang ya airnya, kemudian dibagi dengan bobot simplisia dalam gram juga kali 100%. Harapannya adalah kadar air kurang dari 10% untuk memastikan bahwa nanti jika disimpan itu dapat tahan lebih lama, karena kadar air kurang dari 10% dapat mencegah kelanjutan dari proses
enzimatis dan dapat mencegah kontaminasi atau pertumbuhan mikroba. Nah, sekian penjelasan atau pemaparan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa di praktikum fitokimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.